Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan anugerahnya. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menghambakan diri mendirikan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, sahabat serta seluruh umat-umat beliau. Mohon maaf, saya bukan untuk menasihati tetapi untuk berlatih, bukan untuk mengajari tetapi untuk belajar. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani kehidupan ini kadang kita umat manusia ini senantiasa sering diliputi kerisauan, kegelisahan dan ketakutan. Apa yang kita risaukan, apa yang kita takutkan terkadang adalah sesuatu yang ternyata sudah dijamin dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilahil malak fayanfukhu fihi ruh." Yang artinya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut ibunya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari itu masih dalam bentuk gumpalan tetesan air mani. Dari tetesan air mani itu bergeser 40 hari kemudian ternyata berubah menjadi gumpalan darah. Dari gumpalan darah itu bergeser 40 hari kemudian berubah menjadi gumpalan daging. Dan pada saat itulah diutus seorang malaikat. Untuk apa malaikat diutus terhadap bayi yang masih berada di dalam kandungan? Yang pertama adalah fayanfukhu fihi ruh, diperintahkan untuk meniupkan ruh. Wahai malaikat, tiupkan ruh kepada bayi tersebut. Maka malaikat meniupkan ruh. Maka pada saat itulah biasanya bayi itu dia sudah mulai bergerak. Selain itu apalagi, wa yu'maru bi arba'i kalimat, tetapkanlah 4 ketetapan. Yang pertama, an rizqihi. Ya, disitulah ternyata yang sudah ditetapkan ketika kita masih berada di dalam kandungan. Yang pertama adalah an rizqihi, rizkinya. Kita lihat di dalam kandungan itu, apakah bayi tidak memerlukan nutrisi, apakah bayi tidak memerlukan makanan? Ternyata ia memerlukan. Di mana ia peroleh? Allah kirimkan lewat plasenta yang ada di dalam perut ibunya. Jadi makanan, nutrisi yang dimakan oleh ibu itu sangat berpotensi berpengaruh terhadap bayi tersebut. Kemudian setelah 9 bulan 9 hari lamanya kurang lebih demikian, ternyata ibu berjuang, berteteskan keringat air mata, bersimbah darah, bahkan mempertaruhkan hidup dan matinya untuk memperjuangkan, maka lahirlah bayi tersebut. Ketika bayi tersebut lahir, apa yang dilakukan? Ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan dia berlari,
jangankan dia berdiri, duduk pun dia tidak bisa. Dia hanya mengeluarkan kalimat yang sangat lemah, yaitu dia menangis. Apakah saat itu dia memerlukan makanan? Iya, dia perlu makanan. Apa yang dia makan? Apakah dia makan soto? Bukan. Dia makan kondro? Bukan. Dia makan rawon? Bukan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kirimkan makanan yang sangat luar biasa. Secara otomatis ibunya itu mengeluarkan nutrisi, minuman yang sangat berguna untuk bayi. Apa itu? Yaitu air susu ibu. Kira-kira jemaah sekalian, siapa yang ciptakan air susu ibu itu? Apakah dokter? Ternyata bukan. Suster? Bukan. Yang ciptakan air susu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya jemaah sekalian, sebenarnya kalau air susu ibu itu banyak, itu bukan cuma bayinya yang senang, akan tetapi bapaknya juga ikut senang. Air susu. Karena apa? Itulah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat suci Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba untuk menghitung-hitung karunia Allah, menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Salah satu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rizki. Karena apa? Rizki itu bukan berarti harus kita berusaha bersusah payah. Tidak dijamin ketika kita sudah berusaha keras, berjuang mati-matian siang dan malam, kita akan memperoleh rizki tersebut. Karena kadang kita sudah berjuang siang dan malam, rizki sudah di depan mata, tetapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata rizki itu tidak bisa kita peroleh. Kemudian mungkin muncul juga di dalam pikiran kita, kalau begitu kita berpangku tangan saja, tidak usah kita bekerja karena rizki itu sudah dijamin. Ternyata bukan. Tidak juga begitu jemaah sekalian. Jangankan rizki yang masih berada di atas langit, jangankan rizki yang masih berada di dalam bumi, bahkan rizki sudah berada di dalam genggaman tangan, makanan yang sudah ada di dalam genggaman tangan kita, kalau kita tidak berusaha untuk memasukkannya ke mulut kita, maka itu tidak akan mungkin makanan bisa loncat sendirian. Olehnya itu, di dalam kehidupan ini diperlukan ikhtiar, diperlukan usaha, dan insya Allah ikhtiar usaha yang kita lakukan setiap saat untuk mencari rezeki itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam kehidupan ini kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.